Nah, kembali ke pembahasan kita dari kitab Uququl Walidain, kedurhakaan terhadap orang tua. Ya, kedurhakaan terhadap orang tua yang tentu saja akan menjadi sebab nerakanya seorang hamba. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Yunus ibnu Ubaid, yurja 'alal murhaq bil birri al jannah wa yukhsha 'alal muslim bil 'uquqi an-nar. Seorang dengan segala kekurangannya, jika dia masih berbakti kepada kedua orang tuanya, insyaallah peluang untuk sampai ke surga masih lebih besar dibandingkan seorang meskipun dia banyak amal positifnya, amal ketaatannya, tapi ternyata dia adalah orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Dan bahkan justru seorang dengan banyaknya amal kebaikan dia, tapi dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, neraka menjadi lebih berpotensi baginya. Ya, maka menjadi kebutuhan kita para anak ya untuk menjadi pribadi yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Dan wallahul musta'an menjadi bukti kasih sayang orang tua, kita sebagai orang tua terhadap anak kita ketika kita mengupayakan kondisi, berusaha menciptakan kondisi agar anak kita punya motivasi kuat dan alasan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena terkadang yang menjadi sebab anak kita tidak mampu berbakti kepada kedua orang tuanya atau sulit, itu adalah karena kita orang tuanya tidak memberikan sebab, tidak memberikan alasan ya untuk si anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, sebagaimana sebagian mengatakan wallahul musta'an bahwa memberikan beban kepada anak, ya, keseringan memberikan beban kepada anak di luar batas kemampuan mereka akan menjadi benih kedurhakaan mereka terhadap orang tuanya. Ya, maka kita harus cerdas, kita harus peka, kita harus sensitif, ya, mengupayakan hal-hal yang akan menjadi sebab berbaktinya anak-anak kepada kita orang tuanya. Bukan karena kita mengharapkan itu, tapi karena kesadaran kita bahwasanya anak kita tidak akan diberkahi, tidak akan menjadi baik kehidupannya kecuali dengan mereka berbakti kepada kedua orang tua. Naam, wallahu al-musta'an. Kita sampai di pembahasan wallahul musta'an beberapa contoh dari berbaktinya para salaf terhadap orang tua mereka. Berkata penulis, wa idza an'amna an-nadhara fi sirati salafis salih wajadna safahatin musyraqatan tadullu ala shiddati ihtimamihim bi birril walidain. Dan jika kita melihat dengan seksama, ya, melihat dengan seksama kepada biografi, ya, para salaf terdahulu, kita akan dapati lembaran-lembaran, ya, yang indah yang menunjukkan kepada betapa kuat perhatian mereka para salaf terhadap birrul walidain. Ya, ini menjadi harga mati buat mereka. Ya, sebagian salaf sampai meninggalkan ilmu, ya, meninggalkan ilmu atau menunda, ya, untuk mereka mencari ilmu dalam keadaan ilmu itu menjadi sesuatu yang paling mereka obsesikan hanya demi untuk mentaati orang tuanya, ya, hanya untuk mentaati orang tuanya. Famin dzalika ma yali, dan diantara bentuk-bentuk dan contoh perhatian salaf rahimahumullah terhadap bab birrul walidain, ya, yang pertama adalah apa yang disampaikan di sini, an Abi Murrah maula Ummu Hani bintu Abi Talib, ya, dari Abi Murrah, ya, maula Ummu Hani, anak dari Abi Talib, annahu raqiba ma Abi Hurairah ila ardihi bil aqiq fa idza dakhala ardahu saha bi a'la sautih. Abi Murrah maula dari Ummu Hani
Beliau bercerita bahwasanya beliau pernah satu kendaraan dengan Abu Hurairah menuju tempat tinggalnya di Akik, ya, nama sebuah tempat. Maka jika beliau sudah menginjakkan kakinya dekat dengan rumahnya, beliau berteriak dengan lantang, dengan suara yang tinggi, dengan suara yang keras, ya, ditujukan kepada ibunya di rumah. Alaikis salamu wa rahmatullah wa barakatuh ya ummah, ya, keselamatan semoga dicurahkan kepada anda, demikian juga kasih sayang Allah dan keberkahannya semoga dicurahkan kepada anda wahai ibu. Ya, maka si ibu pun menjawab, wahai taqulu alaika assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, si ibu menjawab, demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan atasmu wahai anakku, ya, dan juga melimpahkan kasih sayangnya dan keberkahannya. Nah, wallahul musta'an. Nah, ya, itu juga yang perlu menjadi penghayatan kita, ya, bahwa apa yang kita sampaikan dari salam untuk orang tua kita adalah doa keselamatan, doa rahmat, dan doa keberkahan, ya. Wa likulli imri'in ma nawa, setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Nah, assalamualaikum itu bukan hello, ya. Assalamualaikum itu adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan kepada orang yang kita ucapkan padanya salam. Ya, maka di sini Abu Hurairah dengan ibunya satu sama lain, ya, punya inisiatif positif dengan mendoakan. Ya, itu yang harus kita hidupkan. Itu yang harus kita hidupkan di tengah-tengah keluarga kita, bagaimana kita peduli sama satu sama lain melalui doa-doa kita. Orang tua kita agar bagaimana dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat melalui doa-doa kita. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata kepada ibunya, rahimakillahu kama rabaitini saghira. Wahai ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya kepada engkau sebagaimana engkau telah mendidikku sedari kecil dengan kasih sayang. Ya, menjadi kenikmatan tersendiri ketika kita sebagai seorang anak dibikin sedemikian rupa mencintai orang tua kita bagaimanapun kondisi mereka. Ini kenikmatan karena sebagian anak yang kesulitan sebaik apapun orang tuanya untuk mencintai mereka. Ya, seperti ada sekat. Ya, seperti mati rasa. Ya. Cintanya, kepeduliannya itu hilang, lemah. Ya, menjadi kenikmatan sendiri ketika apa? Ya, seorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tuanya adalah yang nomor satu setelah Allah dan Rasulnya. Ya, nomor satu setelah Allah dan Rasulnya. Ya. Karena wallahul musta'an. Ya. Terkadang ada sebagian orang yang meniti jalan keistiqomahan, meniti jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia masih harus berjuang untuk menumbuhkan rasa cinta yang kuat dan yang sebenarnya terhadap orang tuanya. Ya. Nah, karena ini nggak bisa dibuat-buat, ini nggak bisa direkayasa, ini nggak bisa dipaksakan. Ya. Nah, beda antara kecintaan yang dari hati dan sesuatu yang merupakan sekedar, ya, kepura-puraan. Wallahul musta'an. Maka mencintai mereka para orang tua, menyayangi mereka para orang tua adalah sesuatu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mencintai orang tua kita dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Karena akan berbeda doa-doa kita, akan berbeda penghayatan kita, ya, dalam menginginkan kebaikan untuk orang tua kita, antara kita yang mencintai mereka dengan sebenar-benarnya, ya,
dengan wallahu al-musta'an, di mana rasa cinta itu sendiri masih dalam perjuangan. Ya, maka di sini ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, menunjukkan betapa beliau menyayangi orang tuanya, dan diantara bukti beliau menyayangi ibunya adalah bagaimana beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta beliau agar mendoakan ibunya setelah ibunya justru memaki-maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya. Ya, yang dia ya tentu saja dengan kecintaan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada reaksi, tapi kecintaannya terhadap ibunya ya membuat dia kemudian menyikapi reaksi negatif dari si ibu dengan justru datang kepada Rasulullah dan meminta beliau agar mendoakan ibunya. Ya, beliau meminta, ya Rasulullah, ud'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Ya Allah, ya Rasulullah, berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya, maka Allah pun mengabulkan apa yang menjadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perjuangkan rasa cinta kita kepada orang tua kita ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita ya, mengupayakan penghayatan dalam setiap doa baik kita untuk mereka. Fatakul, kemudian sang ibu mendengar doa baik dari sang anak, beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, wahai Abu Hurairah, wa anta fajazakallahu khaira wa radhiya anka kama barartani kabira. Dan anda wahai anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoimu sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di waktu aku sudah tua. Al jazaa'u min jinsil amal. Barang siapa yang menelantarkan pendidikan anaknya di waktu kecil ya, wallahul musta'an, maka Allah akan jadikan si anak ini mendurhakai orang tuanya pada saat orang tuanya besar, tua, dan membutuhkan si anak tersebut. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Ya, apa yang dicontohkan, apa yang menjadi pola dalam doa-doa yang dipanjatkan seorang anak kepada Allah untuk orang tuanya ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, rahmatilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mendidik kita dengan rahmat sedari kita kecil. Ya, ada pesan implisit ya, bahwasanya seorang akan mendapatkan hasil positif ataupun negatif, baik ataupun buruk, sesuai dengan apa yang dia tanam. Dalam artian anak kita akan sedemikian besar atau tidak mengupayakan kebaikan untuk kita orang tuanya nanti pada saat kita tua, tergantung bagaimana kita ketika mereka masih kecil. Bagaimana kita serius mendidik mereka, mendampingi mereka, bersabar ya, untuk pengkondisian mereka sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau ada orang tua yang tidak sesuai dengan harapan kemudian kita punya alasan untuk durhaka kepada mereka, enggak. Tentu saja pesannya bukan itu. Pesannya bukan apa? Agar anak punya alasan untuk enggak berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya tidak sesuai dengan ya, kriteria orang tua yang ideal. Bukan itu pesannya. Pesannya adalah agar apa? Kita sebagai orang tua jika menginginkan kebaktian seorang anak dari kecil, kita harus sepenuhnya, kita harus habis-habisan untuk mereka dengan berbagai hal positif. Enggak. Dalam artian lebih sulit. Kemudian contoh yang kedua, bentuk bagaimana salaf diantaranya para sahabat mereka memiliki perhatian khusus dalam bab ini, yaitu berbakti kepada orang tua. Apa yang dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di sini dikatakan wa hadza ibnu Umar radhiyallahu anhuma laqiyahu rajulun minal a'rabi tariqi Makkah fasallama alaihi Abdullah ibnu Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabuh wa atahu imamatan kanat ala ra'sih. Berikutnya ini apa yang terjadi pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bertemu ya dengan seorang lelaki ya yang berasal dari Badui, dari pelosok,
dari tepi. Ya, beliau bertemu dengannya di salah satu jalan di Mekah. Maka Abdullah bin Umar pun berinisiatif untuk mengawali untuk bersalam. Fasallama alaihi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berinisiatif untuk memulai salam. Kemudian di antara inisiatif beliau, Abdullah bin Umar, beliau menunggangkan orang Arab Badui tersebut di atas keledai yang tadinya beliau naiki. Beliau turun dari keledai tersebut dan orang Arab Badui ini gantian disuruh naik ke keledai yang tadinya beliau naiki. Kemudian tidak hanya itu, beliau pun memberikan imamah yang tadinya beliau beliau kenakan, beliau lepas dan beliau berikan kepada orang Arab Badui tersebut. Mengawali salam, dinaikkan ke keledainya, kemudian diberikan imamah yang tadinya dia pakai, dia turun dari keledainya. Qala Ibnu Dinar, maka Ibnu Dinar rahimahullah taala berkata, faqulna lahu, kita pun berkomentar melihat inisiatif Ibnu Umar ini. Kita berkomentar, aslahakallah, ya wahai Ibnu Umar, semoga Allah memperbaiki keadaan Anda. Innahum al-Arab, orang yang bersama Anda ini orang Arab Badui, orang dari pelosok, orang dari kampung, ya, bukan siapa-siapa. Wahum yardawna bil yasir, mereka cukup kok diperlakukan secara sederhana, tidak sebagaimana yang Anda lakukan terhadap mereka. Ini terlalu berlebihan, ya, kata orang, ya, berkomentar terhadap apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ini berlebihan ya Ibnu Umar, ini orang Arab Badui, cukup dengan servis yang sederhana itu sudah cukup buat mereka, ya, nggak perlu sampai Anda turun dari kendaraan Anda dan menaikkan orang itu ke kendaraan Anda terus memberikan imamah yang Anda kenakan. Maka apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, ini bagaimana beliau menghayati keagungan orang tua di sisi beliau, ya, bagaimana beliau mengagungkan orang tuanya, bagaimana beliau memuliakan ayahnya. Beliau mengatakan, inna aba hadza kana wudda li Umar ibn al-Khattab. Bapaknya orang ini dulu itu teman akrabnya Umar ibn al-Khattab, orang yang disayangi oleh Umar ibn al-Khattab, bapaknya orang ini, ya, bapaknya orang Arab Badui ini adalah orang yang dulu dekat dan dicintai oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna abarral bir sillatul waladi ahla wuddi abih. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bentuk yang paling menunjukkan berbaktinya seorang anak terhadap orang tuanya adalah ketika dia menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang dulu dicintai oleh ayahnya. Bentuk seorang anak paling mengagungkan orang tua, paling memuliakan orang tua, paling menghormati orang tua, paling menganggap orang tua, paling berbakti kepada mereka. Bentuk yang paling merepresentasikan itu adalah ketika dia berusaha menyambung tali silaturahmi dengan orang yang dulu dicintai oleh orang tuanya. Dia berusaha untuk memuliakan orang-orang yang dulu dicintai oleh orang tuanya, teman-teman orang tuanya, kerabat-kerabat orang tuanya, sahabat-sahabat orang tuanya. Ini inisiatif seorang anak yang memuliakan orang tuanya. Berbeda dengan anak-anak yang ya, orang tuanya tidak sedemikian bernilai di sisi dia. Dia melihat teman orang tuanya pun nggak ada hormat-hormatnya dia, nggak ada respect-respectnya, nggak ada unggah-ungguhnya, bahkan kadang kancane bapaknya aku, siapa urusannya karo aku. Berbeda dengan anak yang memang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang orang tuanya itu punya kedudukan dalam hatinya, orang tuanya itu punya kemuliaan dalam dirinya, ya, dia mengagungkan orang tuanya. Maka inilah inisiatifnya. Ini teman bapak saya, orang yang dihormati oleh bapak saya, orang yang dicintai oleh beliau. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, inna abarral bir, sikap berbakti yang paling mulia, ya, level berbakti yang paling tinggi adalah ketika sampai seorang anak berinisiatif untuk menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang dulu dicintai oleh bapaknya. Jadi itu yang diantara yang bisa kita lakukan untuk terkategorikan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua setelah mereka, orang tua kita, meninggal. Kita harus hormat, kita harus memuliakan orang-orang yang dulu punya
keterikatan ya dengan orang tua kita. Kemudian wallahul musta'an, contoh yang ketiga. Ini bisa menjadi bahan kita bercermin al muslim mir'atul muslim. Muslim itu cerminan buat muslim yang lainnya. Dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar sebagai bentuk dia memuliakan orang tuanya, dengan dia memuliakan orang yang dulu dicintai oleh bapaknya. Kita bagaimana? Kita bisa melihat diri kita berbakti atau tidak dari inisiatif kita terhadap teman-teman lama orang tua kita. Kisah yang ketiga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dakhaltul jannata, saya masuk ke dalam surga. Fasami'tu fiha qira'atan, dan saya pun mendengar di dalamnya ada orang yang membaca, la'allahu qira'atul Quran. Faqultu man hadza, maka ketika saya mendengar ada lantunan bacaan Al-Quran di dalam surga, saya pun bertanya, man hadza, suara siapa ini? Qalu Harithah ibnu Nu'man, ini suaranya Harithah ibnu Nu'man. Kemudian dikatakan kadzalikumul bir, kadzalikumul bir wa kana abarran nasi bi ummi, demikianlah buah dari berbakti kepada orang tua, demikianlah hasil dari berbakti kepada kedua orang tua. Beliau ini dikatakan Harith ibnu Nu'man ini dulu adalah orang yang paling berbakti terhadap ibunya. Mafhum mukhalafahnya, ya, mafhum mukhalafahnya, ya, wallahul musta'an. Orang yang durhaka terhadap orang tuanya, sekonsisten apapun dia dalam majelis ilmu, sekonsisten apapun dia dalam memurojaah Al-Quran, sekonsisten apapun dia dalam amalan-amalan ketaatan tertentu, ya, dikhawatirkan neraka lebih pantas untuknya. Peluangnya untuk ke neraka lebih besar dibandingkan peluang dia untuk sampai ke surga. Ya, maka kadzalikumul bir, kadzalikumul bir wa kana abarran nasi bi ummi, ya, dan beliau dulunya adalah orang yang paling berbakti terhadap ibunya. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati, ya Rasulullah, orang yang paling pantas, yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepada beliau siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan ummuka, ibumu. Tsumma qultu tsumma man ya Rasulullah, kemudian saya berkata siapa lagi setelahnya ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian berkata siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu, siapa lagi? Wallahu al-musta'an. Baru setelah pertanyaan yang keempat, tsumma abu, kemudian barulah bapakmu. Ibaratnya kalau ibu manggil 3 kali, bapak memanggil apa? Ya, ya sekali, seorang lebih mendengarkan panggilan apa ibunya. Nah, insyaallah itu kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, ya. Tidak lupa kita berdoa dan meminta agar Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampuni dosa orang tua kita, ya, merahmati mereka dan membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat, dan agar Allah Subhanahu wa taala memampukan kita dan berikan taufik kepada kita untuk bisa berbakti kepada mereka, ya, sebagai bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu wallahul musta'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.